Welcome back to channel Progressive Football. Hasil yang mengejutkan antara pertandingan Chelsea melawan Barcelona, yang mana di sini Chelsea berhasil membungkam kesombongan Barcelona di kandang Chelsea. Bagaimana bisa dibungkam? Yaitu dengan skor telak 3-0 yang dilakukan oleh anak asuh Enzo Maresca. Chelsea berhasil mempermainkan Barcelona, yaitu walaupun Barcelona menerapkan pressing tinggi, tetapi Chelsea juga tetap melakukan umpan-umpan pendek dengan sangat tenang. Yang mana di sini ketika menyerang, ketika proses build up, yaitu Cucurella membantu penyerangan, yang mana Caicedo di sini sebagai dua pivot bersama Reece James terlihat sabar, dan Garnacho lebih mundur sehingga memberi celah untuk Cucurella maju untuk menembus pertahanannya Barcelona, yang mana di sektor kanannya Barcelona di situ ada Jules Koundé. Ketika Jules Koundé dilewati, hanya menyisakan Ronald Araujo yang jaraknya sangat jauh gapnya. Ini yang membuat Barcelona sering keteteran meladeni kecepatannya dari Cucurella. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena di pertandingan ini Chelsea menerapkan 4-2-3-1, sedangkan Barcelona dengan full squad yang menerapkan formasi 4-3-3. Yaitu kita bahas di sini dari segi formasinya dulu. Dari segi formasinya, Chelsea di sini ada 4 back, yang mana di sini 4 back tersebut 2 center back di tengah yaitu Chalobah dan Fofana, dan di back kanan ada Gusto, lalu di back kiri ada Cucurella. Sedangkan 2 pivotnya ini yang menjadi taktik aneh sehingga membuat bingung para pemain Barcelona, yang biasanya Reece James dipasang sebagai back kanan, ini dipasang menjadi pivot mendampingi Caicedo. Sedangkan 3 di depannya yaitu sebagai attack midfielder. Di sini gue bingung. Garnacho di sini ketika pertandingan bukan sebagai winger tetapi sebagai attack midfielder, berjejer dengan Enzo Fernandez dan Estevao, pemain dari Brazil itu. Lalu menyisakan 1 striker Neto. Tapi ketika melakukan build up, Garnacho di sini lebih mundur untuk bermain skema build up umpan-umpan pendek ketika dipres tinggi oleh Barcelona. Disitulah kecerdikan para pemain Chelsea ketika dihadapkan dengan pressing tinggi, yang mana ketika melakukan sektor penyerangan di sebelah kanan, yang anehnya di sini Cucurella ini dia merapat ke sebelah kanan sehingga memperbanyak pemain di posisi sebelah kanan ketika build up dari sebelah kanan. Dan di sebelah kirinya hanya menyisakan Chalobah lebih melebar Caicedo mengisi lini tengah untuk merapatkan pertahanannya Chelsea. Jadi Cucurella memperbanyak pemain di sektor kanan ketika melakukan build up. Di sektor kanan juga seperti itu. Estevao di sini berbedanya lebih melebar. Garnacho lebih ke tengah, Enzo lebih maju mendekati Neto. Ini taktik yang sangat membingungkan sehingga para back-back dan pemain tengahnya Barcelona sulit untuk memutus pergerakan dari pemain Chelsea, yang mana di sini kita tahu Barcelona menggunakan formasi 4-3-3, yaitu ada 4 backnya, dua center back kayak Cubarsí berpasangan dengan Araujo, lalu di back kanan ada Koundé, di back kiri ada Balde, lalu 3 midfieldernya yaitu sebagai CDM-nya, yaitu sebagai jangkarnya Eric Garcia, Frenkie de Jong, dan Fermin. Di sini Frenkie de Jong bukan sebagai jangkar tetapi sebagai orkestrator dari permainan ini, sedangkan Fermin lebih leluasa untuk membantu penyerangan Barcelona. Sedangkan 3 di tengah, di sini Barcelona menggunakan 2 winger dan 1 striker, yaitu winger yang mempunyai kecepatan tinggi Ferran Torres, dan di sektor kanan ada Lamine Yamal. Lalu di tengah tetap striker utama Barcelona yaitu Lewandowski, menurunkan Lewandowski. Ini merupakan full squad terbaik dari Barcelona, yang mana sebelum pertandingan para fans Barcelona terlalu meremehkan Chelsea. Padahal mereka tidak tahu bahwa Chelsea di Premier League sedang on fire juga, berada di peringkat 2. Ini Barcelona kok bisa meremehkan Chelsea ketika sebelum bertanding ke kandangnya Chelsea di Stamford Bridge. Inilah akibat dari terlalu meremehkan tim lawan ketika bertandang. Padahal Barcelona ini sebagai tim lawan, apakah mereka tidak melihat, para fansnya tidak melihat performa Chelsea musim ini, yang mana selalu lagi di tren positifnya dari 5 pertandingan sebelumnya?
Ini seharusnya jangan jumawa melihat pergerakan dari Barcelona menggunakan formasi 4-3-3 saja. Walaupun melakukan pressing tinggi, itu celahnya terjadi ketika Chelsea melakukan build up pendek ketika di pressing tinggi oleh Frenkie de Jong, Konde otomatis mengikut pressing. Di sini tertinggal celah yang bisa dimanfaatkan oleh Chelsea. Begitupun juga Balde. Sektor kanan kirinya Barcelona menjadi sektor terlemah. Karena apa? Konde, De Jong maju melakukan pressing, Chelsea memancing dengan umpan-umpan pendek, itu menjadi sektor lemahnya Barcelona di sektor kanan maupun di sektor kiri. Dan ketika ini yang tidak disadari Barcelona di pertandingan ini, ketika menyerang dari sektor kiri, yaitu maksudnya sektor kiri penyerangan Chelsea, di sini yang mana Cucurella tetap di kiri, tetapi Michael Gusto ini membantu ke sektor kiri. Begitupun juga Cucurella ketika menyerang dari sektor kanan, Cucurella berada di membantu ke sektor kanannya Chelsea. Ini apakah disadari oleh para pemain Barcelona? Begitu juga Hansi Flick. Ketika babak kedua dimulai juga seperti itu, tetap melakukan pressing tinggi. Seharusnya jangan pressing tinggi, biarkan saja Chelsea bermain di area pertahanannya. Kalau sampai di press terus, ya Chelsea terpaksa semua pemainnya mundur, seperti Neto, Garnacho, Enzo, ini mundur. Ketika ini mundur untuk memancing para pemain Chelsea, Araujo termasuk terpancing juga hingga setengah garis permainan. Kalau sudah seperti ini, ya sudah, tinggal melakukan umpan 1-2, Garnacho lebih mundur, Cucurella tidak memainkan bola tersebut. Tetapi Cucurella melihat celah, bersiap untuk lari menerima umpan terobosan seperti itu. Dan akhirnya apa? Di babak pertama, Araujo di menit ke-42 atau 43, kurang tepatnya seperti itu, Araujo mendapatkan kartu merah ketika Cucurella berhasil lolos dari pressing tinggi tersebut. Araujo mau nggak mau karena dia pemain terakhir yang berada di posisi tersebut walaupun gapnya sangat jauh. Dan kita lihat di sini proses gol kedua, yaitu yang dicetak oleh Estevao. Kita lihat di sini prosesnya, bagaimana Chelsea berhasil memotong penyerangan dari Barcelona yang ketika Frenkie de Jong di sini mencoba untuk build up, melihat pergerakan dari Balde mencoba maju. Di sini Gusto langsung memotong pergerakan bola itu. Yang mana di sini kita lihat di sini ketika proses dalam lagi Barcelona build up, Chelsea di sini para pemainnya mundur hingga ke setengah garis permainan. Dan di sini sangat terbukti ya, ketika Gusto memotong operan kepada Balde yang dioper dari Frenkie de Jong, Gusto memotongnya lalu langsung mengoper kepada Estevao, dan Estevao tanpa berpikir panjang langsung mengoper kepada Enzo. Dan ketika itu melihat celah di situ, Enzo melihat celah yang ditinggalkan oleh Balde, sehingga Enzo langsung mengoper kembali kepada Estevao. Dan di situ seketika Estevao melihat celah dan berhasil melewati Cubarsí. Namun sayangnya Balde telat mundur dan telat menutup, dan Estevao langsung saja menendang mengincar gawang terdekat, tiang dekat dari Joan Garcia. Kita lihat di sini kelemahan dari Barcelona ketika bermain dengan 10 orang. Apa yang dilakukan Hansi Flick? Hanya menerapkan, yaitu ketika Araujo ditarik keluar ya, mulai babak kedua itu Hansi Flick menerapkan formasi 4-2-3, yang mana di sini seharusnya tetap memperbanyak pemain di lini tengah, tetapi Hansi Flick hanya menaruh 2 pemain tengah, yaitu menyisakan Frenkie de Jong dan Fermin Lopez. Dan apa? Naasnya ini beneran terjadi yang gue prediksi ketika pertandingan itu dimulai di babak kedua, yaitu ketika Barcelona menggunakan 2 pemain tengah, ini menjadi warning yang sangat berbahaya. Karena apa? Chelsea terlalu leluasa menguasai lini tengah. Dengan kalahnya Barcelona, Chelsea leluasa ini bisa memotong pergerakan apa yang dimainkan oleh Barcelona. Dengan Gusto saja memotong, melihat reading the game-nya Gusto ini, dan Reece James ini sangat bagus sekali. Walaupun Reece James bukan di posisi aslinya berada di bek kanan, tetapi Reece James ini bisa memaksimalkan posisi yang dikasih atau diberi oleh pelatih, yaitu tetap membaca permainan sehingga Fermin Lopez tidak bisa bergerak.
posisi Reece James ketika di babak kedua ini lebih menjaga Fermin Lopez agar tidak leluasa membantu penyerangan, sedangkan Frenkie de Jong sebagai pivot seorang sendiri sebagai pemain jangkar ini membuat kewalahan. Dua, ketika melakukan penyerangan otomatis Frenkie de Jong lebih ke bertahan, Fermin lebih membantu penyerangan, yaitu di belakang Lewandowski mengakomodir umpan-umpan kepada Ferran Torres, Lamine Yamal dan Lewandowski, dan itu berhasil diputus oleh Reece James. Ini tidak disadari, dan terbukti gol kedua itu yang gue bilang tadi. Ini sangat berbahaya. Kenapa tidak menurunkan Ferran Torres atau Lamine Yamal, atau tidak Lamine Yamal yang di sini dikantongi oleh Cucurella? Lamine Yamal di sini tidak bisa bergerak di pertandingan ini karena dikantongi oleh Cucurella dan Reece James. Reece James yang melihat pergerakan itu selalu bisa menutup celah operan walaupun tidak menjaga langsung Lamine Yamal. Seperti itu. Ini tidak disadari kenapa Lamine Yamal tidak diganti, tetap mengotot. Bisa diganti dengan Rafinha atau Dani Olmo yang lebih kreator di lini tengahnya lebih hidup. Walaupun striker satu dengan kreator-kreator di lini tengah menumpuk, gelandang-gelandang kreatif yang menumpuk, itu bisa membuat hidup dan menambah gaya gedornya penyerangan Barcelona. Karena tahu Lamine Yamal dijaga, kenapa didiamkan seperti itu? Ini yang gua khawatirkan. Lamine Yamal di sini sulit untuk lepas dari kawalannya Cucurella walaupun secara tidak langsung dijaga, tetapi umpan-umpan arah bola yang menuju ke Lamine Yamal itu selalu dipotong, berhasil dipotong. Dan pemain tengah yang ketika ingin mengoper kepada Lamine Yamal dan Ferran Torres itu berhasil dipotong oleh para pemain Chelsea. Yang mana di sini Caicedo sebagai pivot, dia mempunyai kemampuan reading the game yang bagus. Jadi Chelsea ini menempatkan gelandang-gelandang yang mempunyai potensi umpan-umpan yang akurat sehingga menghidupkan gaya gedornya Chelsea ke area pertahanannya Barcelona. Ini seharusnya disadari. Gue juga sudah bilang ini Hansi Flick terlalu mengotot, apalagi selalu memasang jebakan offset yang mana ketika melakukan jebakan offset seperti Garnacho yang hampir lolos dari jebakan offset itu. Kalau tidak lolos, itu sudah sangat bahaya sekali. Yang mana kalau kita lihat dari skemanya, Garnacho mengoper kepada siapa pemain Chelsea itu, gue lupa. Ya itulah, yang penggantinya Garnacho itu Andre Santos. Ini sangat ketika Garnacho lolos ke mana dari kalau misalkan lolos dari jebakan offset yang mana Neto dan Enzo itu menarik backnya lebih ke belakang sehingga Andre Santos di sini lebih bebas untuk menendang bola ke gawang karena tidak ada pengawal, dan Frenkie de Jong telat untuk menutup pergerakan dari Andre Santos. Yang bagaimana lagi di sini sudah terjadi kekalahan ya untuk Barcelona, dan seperti yang gue bilang ya, jangan sombong sebelum pertandingan dan berdampaknya kepada tim itu sendiri. Ini sudah sering terjadi ya, yang mana tim-tim dengan supporter yang jumawa, gue nggak apa-apa diserang, tapi gue bicara fakta di lapangan, real di lapangan itu bagaimana. Oke, sekian pembahasan analisa pertandingan antara Chelsea dan Barcelona. Gue Iqbal dari Progressive Football dan ciao.